Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litania Amerta. Dan terima kasih udah ngeklik video ini buat ngedengerin suatu pembelajaran yang bisa diambil dari hari kemarin tuh. Aku jadi sadar bahwa aku yang sebagai anak muda sekarang tuh ada dua tipe, baik itu aku ataupun teman-temanku ataupun kalian juga yang mendengarkan, yaitu seseorang yang menjalani dan seseorang yang menikmati masa mudanya. Dua tipe orang yang aku sendiri baru nyadar itu semua menjalani dan menikmati itu menurut aku berbeda. Dia yang menjalani adalah dia yang berproses pada fasenya, dia yang menjalani dengan menempuh banyak rintangan. Sedangkan dia yang menikmati adalah dia yang menghabiskan masa mudanya dengan berada pada zona nyamannya sendiri. Dengan kata lain, menikmati itu dalam artian dia hanya ingin menemukan kata kesenangannya aja. Menurutku, sebagai anak muda, kita belum bisa untuk berada pada fase menikmati masa muda. Bisa aja kita menikmati masa muda di akhir nanti sebagai balasannya terlalu dini kayaknya untuk menikmati masa muda sekarang. Menurut aku tuh yang namanya bersenang-senang yang paling tepat tuh di akhir setelah melalui proses panjang. Terlalu lucu ketika kita menikmati masa muda di usia saat ini, bukan di usia sih, di momen saat ini ketika kita belum melakukan suatu proses apapun. Ini kayak suatu paradigma yang sedikit keliru, karena ketika kita bilang nikmati masa mudamu sebelum menjelang masa tuamu gitu, tapi tanpa sadar semakin kita menikmati, semakin kita mencari untuk gimana caranya menikmati masa muda, justru semakin kita gelisah akan masa muda kita sendiri. Karena kita beranggapan bahwasanya akan ada sesuatu hal yang indah ketika kita menikmati masa muda tersebut. Memang benar gitu, tapi kayak perlu dipertanyakan kepada diri kita sendiri bahwasanya proses apa yang udah kita lakukan tentang masa muda kita sendiri. Dan kayak nggak ada hal yang benar-benar kita sedikit expert gitu di dalam situ, dalam dalam hal apapun lah. Karena seringkali kata-kata itu muncul adalah ketika kita memulai habit baru, baik itu terpaksa karena keadaan ataupun memang suatu hal yang memang kita minati gitu. Dan ketika kita gelisah ataupun kita ada problem di situ, kita berpikir bahwasanya kayaknya hidupku ini struggle banget, kayaknya hidup ini nggak happy, kayak kapan aku harus menikmati masa muda padahal aku ini masih muda, ataupun kayak kapan aku bisa happy lah kayak kawan-kawanku gitu, kenapa aku harus murung setiap malam, ataupun aku harus ngerasa keresahan, kegelisahan ketika berada di suatu ruang lingkup gitu. Jadi dulu aku pernah melakukan hal yang ya katakanlah ini kecil-kecilan, ya memang kecil-kecilan sih. Ketika aku selesai melakukan ini, aku akan ini. Ketika aku selesai akan ini, aku juga akan begini gitu. Jadi ada suatu hal yang dulu aku kerjakan, kayak satu contoh gini lah, waktu sekolah kalau PR ku selesai, semua pekerjaan ya PR inilah selesai, aku bakalan main kesini, bakalan melakukan hal-hal yang membuat aku senang. Padahal ya tanpa aku kerjakan PR itu sekalipun aku bisa melakukan itu gitu, karena kayak ya nggak ada yang tahu juga kan aku punya PR atau enggak. Itu kejadiannya ya waktu SMK. Jadi pas
waktu itu pas aku ngelakuin itu gitu. Aku berpikir kayak ya aku bisa-bisa aja melakukan apapun yang aku senang tanpa harus ngerjain ini dulu. Tapi pas aku lakuin itu kayak ada hal yang berbeda gitu. Ya kayak misal nih ngerjain PR dan habis ngerjain PR habis itu fun gitu. Rasa kebahagiaannya itu berbeda ketika kita nggak ngerjain PR, ya udah main aja gitu. Itu kayak nggak ada suatu hal yang apa ya, vibes-nya tuh beda banget lah gitu. Dari situ aku dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kebahagiaan itu juga butuh penderitaan. Kayaknya hidup ini juga begitu flat jika tentang happiness terus. Kira kayak ya yang ada kita merasa kebosanan gitu, ngerasa kayak gak ada sesuatu hal yang membuat kita breakdown, gak ada sesuatu yang membuat kita mental ini adalah roller coaster, kadang naik kadang turun gitu. Kayak ya happy aja, fun gitu. Gak menemukan achievement apa-apa gitu, karena seseorang itu berkembang, seseorang itu menjadi lebih baik adalah ketika seseorang itu pernah mengalami suatu tekanan, pernah mengalami sesuatu yang membuat dia nggak nyaman di zona itu, dan dia berusaha untuk membuat zona itu lebih nyaman dan memperbesarnya gitu. Bahkan tokoh-tokoh yang kita kenal sekalipun, idola-idola kita yang kita kenal sekalipun, mereka pernah berada di masa sulit mereka, lalu mereka bisa bangkit dari hal tersebut, sehingga kita yang sebagai fans melihat itu kayak sepertinya hidupnya enak banget nih gitu, privilege lah segala macam lah gitu. Padahal ya kalau kita ulik lebih dalam, ceritanya agak lebih sadis juga ini orang gitu sih. Dan kembali lagi di atas tentang dua tipe anak muda zaman sekarang, ya termasuk aku. Ya ada dua hal, ya kalau nggak kita menjalani masa muda ini ataupun menikmati. Kalau dalam dua hal itu, aku tuh lebih sepakat tentang cara kita menikmati masa muda adalah dengan kita menjalani masa muda itu sendiri. Karena ya ini mungkin persepsi yang berbeda lah bagi kawan-kawan yang ngedengerin ini ya gitu. Karena gini, kalau kita menikmati itu kan ada suatu hal yang kita nggak ngapa-ngapain, ya udah tinggal nikmatin aja gitu kan. Nggak ada suatu hal pekerjaan, nggak ada suatu hal yang membuat kita harus ngeluarin effort untuk apa ya, membuat kita nikmat gitu. Yang nggak ada, udah kayak ibaratnya kayak ya kita duduk diem, ya udah menikmatin sekeliling, menikmatin apa yang kita punya. Sementara menjalani ini adalah suatu proses yang kita sama-sama berada di situ untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu gitu. Tapi ya kenapa aku bilang aku lebih sepakat tentang menjalani? Ya karena ketika kita selesai menjalani ini, kita dapat menikmati dari apa yang kita jalani sih. Mungkin itu aja sih di podcast Monolog Litania Amerta. Sekian dari aku dan lo. Bye-bye.